Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anton Nurbewas. Saya dosen tetap pada program studi Magister Fisiologi dan menjabat sebagai Kaprodi Magister Fisiologi. Selain itu, saya juga merupakan dosen di program studi sarjana ilmu teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Ishak Samuel Kaine Jayapura. Saya memiliki NIDN 121010601, NUPTK 33567340130043. Video proses pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT, PT pada bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Pada pertemuan ini akan lebih fokus pada pertemuan keempat yang membahas topik gereja dan pengakuan iman. Dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dengan tepat makna hubungan gereja dan pengakuan iman. Berikut ini adalah detail proses pembelajarannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Mahasiswa sekalian, apa kabar? Baik. Ya, saya harapkan hari ini kita semangat untuk mengikuti kuliah lanjutan kita. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dogmatika Kristen 2. Ya. Pokok kajian atau pokok bahasan kita hari ini adalah pengakuan iman Kristen, dan sub pokok bahasan kita adalah gereja dan pengakuan iman. Indikator dari perkuliahan ini sangat diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat makna hubungan gereja dan pengakuan iman. Baik, mendahului perkuliahan kita di saat ini, marilah kita berdoa. Amin. Ya. Saudara-saudara, saya mau bertanya lagi kepada saudara-saudara mahasiswa sekalian, siapa yang masih mengingat kita punya pokok bahasan pada minggu yang lalu mengenai pengertian dan makna iman Kristen, dan juga isi dari iman Kristen atau isi pengakuan iman Kristen. Siapa yang masih ingat? Apa itu pengakuan iman? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Ulasan. Makna dari pengakuan iman itu merupakan pernyataan singkat dari ringkasan tentang kepercayaan dasar Kristen. Disampaikan bahwa pada pertemuan yang lalu
pengakuan iman adalah pengungkapan kepercayaan seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan tentang apa yang menjadi isi dari pengakuan iman. Baik Bapak, kalau pengakuan iman itu secara garis besar itu berbicara tentang pengakuan terhadap Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Ya, Bapak, inti dari pengakuan iman gereja Kristen di sepanjang abad dan zaman adalah pengakuan terhadap Allah Bapa sebagai pencipta, Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan Roh Kudus sebagai pembaru hidup. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan masuk pada subpokok bahasan kita hari ini, yaitu gereja dan pengakuan iman. Mendahului pokok bahasan kita pada saat ini, kita akan membahas dulu tentang gereja. Ya. Baik saudara-saudara, hal yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah pengertian dan makna gereja, baik secara umum maupun khusus. Kemudian gereja sebagai persekutuan orang percaya dan institusi, lembaga organisasi, dan nilai teologis, struktur, dan organisasi gereja. Kata gereja yang kita pahami dalam teologi atau kajian dogmatika itu diterjemahkan dari bahasa Yunani eklesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada istilah yang menunjuk kepada pengertian dan makna gereja yang berasal dari bahasa Yunani, tapi itu diambil dari terjemahan Alkitab Perjanjian Baru di dalam bahasa Latin yang disebut Kuriake. Ya, jadi eklesia terdiri dari dua kata, ek dan kaleo. Eklesia berarti keluar dan kaleo berarti dipanggil. Jadi gereja menuju kepada persekutuan orang-orang yang dipanggil dari latar belakang kehidupan kekafiran ke dalam kehidupan terang. Dan dengan demikian mereka meninggalkan kepercayaan lama dan percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ya. Dalam pengertian inilah kemudian dalam perkembangan teologi, kata eklesia yang artinya dipanggil keluar itu sekarang dipahami sebagai bentuk dari yang konkret dari persekutuan orang-orang percaya. Jadi kata gereja yang hari ini digunakan itu menunjuk kepada persekutuan orang-orang percaya. Kemudian istilah lain yang tadi saya katakan dalam terjemahan kitab Septuaginta itu memakai kata kuriake. Kuriake artinya dalam bahasa Yunani artinya menjadi milik Tuhan. Jadi mereka yang menerima Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, itulah orang-orang yang disebut sebagai milik Tuhan. Jadi kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi kata gereja, pengertian dan maknanya menuju kepada semua orang yang percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Hal yang berikut adalah gereja sebagai persekutuan orang percaya, institusi, lembaga, dan organisasi. Gereja punya dua pengertian. Yang pertama sebagai persekutuan orang percaya. Itu yang telah saya jelaskan tadi. Hal yang kedua, gereja itu merupakan penampakan yang real, yang nyata di dalam dunia. Oleh karena
itu gereja selain sebagai persekutuan orang percaya, gereja disebut juga sebagai institusi, lembaga atau organisasi. Penampakan gereja sebagai organisasi nampak atau nyata di dalam ada kepemimpinan, ada ketua sinode, ada ketua basis, ada ketua majelis jemaat, ada sekretaris sinode, sekretaris basis, sekretaris jemaat. Kemudian di dalam gereja itu berlangsung juga apa yang disebut penerapan prinsip-prinsip manajerial atau manajemen, tata kelola. Ada sistem surat menyurat, kemudian ada juga perencanaan, tapi juga ada pengorganisasian dalam struktur dalam bagian gereja itu. Ada tugas-tugas, ada bagian-bagian, misalnya departemen misi, departemen pembinaan jemaat, dan seterusnya, dan ada program kerja, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tingkat jemaat, basis, dan sipil. Dan disitulah gereja bukan hanya sebagai persekutuan orang percaya, tapi juga sebagai institusi atau lembaga atau organisasi. Dengan demikian, di dalam gereja diterapkan manajemen modern. Ada prinsip-prinsip keuangan, prinsip-prinsip akuntansi yang harus dipakai di dalam sistem pelaporan, sistem penyusunan anggaran belanja, anggaran pendapatan dan belanja, misalnya gereja, basis maupun jemaat-jemaat. Nah, disitulah gereja kita pahami bukan hanya sebagai persekutuan orang percaya, tapi juga sebagai institusi atau lembaga atau organisasi. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, apa yang saudara pahami? Kenapa organisasi gereja itu menjadi sesuatu yang penting? Ya, baik. Jadi menurut saya, kenapa organisasi gereja itu sangat penting? Karena dan kenapa harus ada aturan? Karena itu supaya agar semuanya bisa teratur. Di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa agar setiap peraturan itu agar semuanya tertib dan teratur. Itu saja menurut saya. Ya, peraturan dan sistem organisasi itu benar sekali, supaya ada keteraturan, ketertiban, dan kesopanan dalam seluruh proses pelayanan. Kalau tidak ada sebuah sistem organisasi yang mengatur, semua orang akan mengatur dan akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, kelembagaan gereja itu sangat kita perlukan, supaya ada pendataan terhadap seluruh sistem dan aturan pelayanan. Karena kita mempunyai tingkat jenjang dari struktur organisasi gereja. Kita mengenal lingkup jemaat, lingkup klasis, dan lingkup sinode. Dan seluruh proses pelayanan itu harus diorganisir, harus ditata, harus ada perencanaan. Dan disinilah penting supaya karya daripada tugas misi gereja atau karya gereja itu menjadi konkret. Dan semua berlangsung dalam apa yang tadi disampaikan oleh Abraham, itu benar sekali, bahwa supaya ada keteraturan dan ketertiban. Ya, hal yang berikut kita akan membahas dalam hubungan dengan gereja sebagai persekutuan orang percaya, tapi juga sebagai institusi lembaga dan organisasi. Dari apa yang tadi saya jelaskan, pasti saudara-saudara sudah bisa membangun sebuah konsep pemikiran yang baik sederhana, tapi mempunyai makna. Sebelum kita membahas ini, saya mau bertanya kepada mahasiswa, apa yang saudara pikirkan tentang nilai teologi struktur dan organisasi gereja? Dari apa yang tadi saya sudah jelaskan, dari 2 poin tadi. Itu bentuk manajemen gereja yang harus dihargai dan dihidupkan, supaya semua tugas tentang pelayanan itu berjalan dengan baik. Siapa yang bisa memberi komentar? Menurut saudara-saudara, apa nilai teologis dari sebuah struktur atau organisasi gereja?
aturan kepemimpinan tugas dan pelayanan dalam gereja mencerminkan pemahaman iman Kristen yang mendalam tentang Allah. Nilai teologisnya, misalnya gereja itu adalah tubuh Kristus. Setiap anggota itu memiliki fungsi-fungsi khusus dan penting sama seperti anggota dan tubuh. Tiap orang diberi karunia berbeda-beda, macam pelayan, pengajar, dan penatua dan lain-lain. Organisasi mendukung kerjasama dan saling melengkapi. Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah secara spiritual dan fungsi. Itu benar sekali. Nilai teologis struktur dan organisasi gereja itu bersumber berpola pada keberadaan Allah yang tadi saya dijelaskan dengan sangat baik oleh Aris. Ya, karena Allah itu kudus, Allah itu tertib, Allah itu teratur. Oleh karena itu seluruh pelayanan gereja harus disusun atau dikelola di dalam keteraturan. Dan oleh karena itu diperlukan sistem dan peraturan. Maka karena itu kita ada punya tata gereja, kita ada punya peraturan-peraturan, kita ada punya pedoman pelayanan, kita ada punya petunjuk teknis pelayanan bergereja. Itu semua ini menunjukkan bahwa gereja adalah sebuah struktur dan sebuah organisasi yang di dalamnya apa yang kita lakukan itu tujuan Allah. Jadi disitulah dimensi teologis dari struktur dan organisasi gereja. Kita tidak bisa melihat karena gereja ada di dunia, dia harus mengikuti sistem-sistem yang ada di dunia supaya pelayanan gereja itu dapat guna, berhasil guna, dan misi gereja itu bisa hidup dan bisa mempengaruhi kehidupan umat manusia. Baik sekali. Ya, jadi antara pengertian makna dan gereja sebagai persekutuan dan organisasi, inilah prinsip dasar pemikiran apa yang disebut pemikiran eklesiologi. Eklesiologi itu dari kata eklesia dan logi atau logos, yang artinya pengetahuan, pembicaraan atau ilmu yang membahas tentang eksistensi dan keberadaan gereja. Dan disitulah kita memahami hubungan ini sebagai hubungan totalitas yang bersifat utuh. Ya. Dengan demikian kita perlu menjunjung semua kebijakan-kebijakan gereja sebagai akibat dari gereja sebagai organisasi. Ya. Pokok bahasan kita yang kedua adalah tugas panggilan gereja. Mengenai pengertian gereja tadi kita sudah pahami secara bersama. Orang-orang yang dipanggil ke dalam suatu persekutuan karena iman, karena pengakuan mereka kepada Yesus Kristus. Dan itu artinya disebut sebagai persekutuan orang-orang beriman. Ya, arti dan makna tugas panggilan gereja, arti dan makna panggilan. Kata panggilan itu berarti ada dalam pengertian bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kata panggilan diterjemahkan dari kata klesis. Bahasa Yunani klesis atau kaleo. Klesis atau kaleo itu yang diterjemahkan dengan panggilan. Dalam pengertian panggilan atau klesis itu, dia mempunyai makna begini. Yang pertama, saya berdiri di sini dan saya memanggil Engelbert. Saya panggil. Engelbert datang kepada saya menyampaikan pesan saya kepada Engelbert dan saya suruh Engelbert pergi. Itu untuk dia sendiri. Pengertian panggilan yang kedua, saya memanggil misalnya Yubelina datang kepada saya kasih tahu sesuatu pesan dan saya bilang, kau pergi sama Engelbert, kau sampaikan hal ini kepada Engelbert. Pengertian panggilan yang ketiga, misalnya saya panggil Alex datang dan saya suruh Alex, kau pergi dan kau menyampaikan apa yang saya sampaikan kepada siapa saya. Nah,
dalam pengertian kaleklesis atau kaleo itu yang disebut panggilan itu, maka dalam hubungan dengan panggilan gereja, panggilan itu yang memanggil setiap orang percaya itu Tuhan Allah. Tuhan Allah memanggil kita, terus Tuhan Allah memberikan kita tanggung jawab. Terus tanggung jawab itu yang kita harus pergi bersaksi, melayani, dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita, itu yang kita dipanggil. Panggilan itu misalnya katakan Sandra. Sandra, kau sebelum masuk di STT, kau tuh ada rencana anak di kampung di Biak misalnya. Tapi kau dipanggil menjadi mahasiswa STT di sini, berarti kau telah membaharui pola hidup saudara dengan belajar tentang hal-hal yang baik dan benar di kampus ini. Nah, itu dalam rangka Anda dipersiapkan untuk nanti tamat jadi sarjana, kembali melamar di gereja dan menjadi seorang pendeta. Dan apa yang Anda belajar dalam bidang teologi, yaitu kebenaran Allah, itu yang Anda harus sampaikan kepada orang di luar sana melalui khotbah, ceramah, tapi juga yang terpenting adalah pola hidup. Kita harus memberi keteladanan lewat cara hidup kita. Ya, jadi itu proses panggilan itu begitu. Proses panggilan pemaknaan sederhana sekali, tapi dia menentukan, dan panggilan itu mentransformasi, merubah pola pikir kita, pola pindah kita, dan seterusnya. Sehingga kita tidak lagi berpikir seperti dulu, tapi kita berpikir sebagai anak-anak yang sudah diterang. Karena kita akan menjadi teladan, kita akan menjadi contoh. Karena dalam panggilan, nilai efektif dalam sebuah panggilan itu adalah bagaimana kita memberi keteladan. Itu panggilan. Kemudian panggilan dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pengertian panggilan tadi itu juga berlaku di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita dan Perjanjian Baru, kalau kita belajar dari sejarah kita, panggilan itu ada yang disebut panggilan individu dan panggilan secara kolektif. Panggilan individu misalnya Tuhan memanggil Yesaya, Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan memanggil para nabi, Tuhan memanggil para imam. Pemanggilan Tuhan itu, kalau kita belajar dalam Perjanjian Lama, itu tidak tergantung pada prestasi-prestasi kita. Tapi Allah mempunyai cara dan kehendak untuk memanggil siapa saja untuk dijadikan sebagai alat. Dan Allah mengutus mereka ke bangsa-bangsa lain untuk memberitakan tentang kebenaran. Ya, itu bukan karena sebuah prestasi, tapi Allah mempunyai cara untuk merubah dan membaharui kita dengan kuasanya. Pemanggilan itu di dalam Perjanjian Lama itu juga berhubungan dengan peran-peran kita, peran dan tanggung jawab kita. Kita baca misalnya seperti Esther, seorang perempuan Yahudi yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat. Dia terpilih menjadi ratu dan Ratu Wasti di kerajaan Ahasiweros di Persia. Dengan demikian rencana untuk pemusnahan etnis Yahudi itu dibatalkan. Itu cara. Jadi Allah memanggil Abraham, Ishak, dan Yakub, para leluhur, para datuk Israel. Itu secara individu. Allah memanggil mereka dan Allah menggunakan mereka. Itulah panggilan yang bersifat individu untuk tujuan Allah. Kemudian yang berikut adalah panggilan kolektif atau panggilan komunitas.
panggilan kolektif atau panggilan komunitas itu kita secara jelas kata bahwa Allah memanggil Israel sebagai bangsa begini. Seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Theodor Friesen dalam bukunya Ibadat Israel Kuna, dia katakan bahwa Israel dipilih sebagai bangsa, sebagai kolektif untuk melayani Allah. Dan Israel harus menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa lain. Iya. Jadi itulah panggilan kolektif dan panggilan individual di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, panggilan individu misalnya Rasul Paulus, misalnya Petrus, siapa lagi? Selain Paulus, Petrus, siapa lagi yang dipanggil? Misalnya melalui peran Yusuf. Peran Yusuf dan Maria yang melahirkan Yesus. Itu proses panggilan. Jadi bentuk dari panggilan itu, Tuhan memanggil orang tertentu supaya orang itu menjadi alat. Dalam tanggung jawab yang kecil dan sederhana sampai tanggung jawab yang besar. Kita tahu latar belakang Paulus, dia orang yang pertama memberontak kepada Allah. Dia tidak percaya, tapi akhirnya Allah membaharui dia dan dia menjadi rasul yang sangat terkenal. Dan itulah contoh pemanggilan bahwa tadi saya katakan bahwa Allah memanggil setiap orang itu bukan karena dia berprestasi tinggi, tidak. Kita lihat para murid Yesus itu dari latar belakang sebagai pekerjaan mereka sebagai nelayan. Jadi itu panggilan kolektif. Allah memanggil satu persekutuan murid-murid yang berjumlah berapa orang? 12 orang. Dan mereka proses itu berlangsung. Ya, di dalam sejarah keselamatan kita lihat bahwa Allah masuk dalam bangsa Israel, tapi Allah mengasihi seluruh isi bumi ini sehingga Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia supaya kita yang jauh dari persekutuan Israel dari segi konteks atau tempat tinggal yang tidak pernah itu melalui Yesus Kristus kita juga mendengar tentang kebenaran daripada Allah. Dan itulah keadilan dari Allah. Ya, jadi Allah memanggil anaknya Yesus Kristus untuk menjadi tebusan, dan itulah panggilan yang terbesar dalam sejarah. Tidak ada standar bahwa Yesus datang untuk kelompok orang ini, untuk etnis ini, tidak ada. Tapi dikatakan barang siapa yang percaya kepadaku akan diselamatkan. Ya. Sampai bagian ini ada yang mau arti dan makna panggilan dalam Alkitab, panggilan individu dan kolektif. Ada yang mau bertanya, silakan. Atau memberi komentar. Kalau dari saya Bapak, saya tuh sebagai orang yang terpanggil. Kenapa demikian? Karena kalau saya sebagai orang yang percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan juga Roh Kudus, maka saya ada dalam persekutuan gereja. Dan ketika saya dalam persekutuan gereja, maka saya sebagai orang-orang yang percaya. Dan ketika saya sebagai orang-orang yang percaya, maka saya juga ada dalam tugas panggilan gereja itu. Demikian. Wah, luar biasa. Baik sekali ya. Wah, dapat. Ya, jadi luar biasa. Apa yang disampaikan itu benar sekali. Anda tidak boleh meragukan bahwa Anda itu orang yang terpanggil. Bukan saya sendiri yang terpanggil. Menjadi dosen itu tugas panggilan. Jangan gereja. Saudara menjadi mahasiswa itu tugas panggilan. Karena saudara sedang mempersiapkan diri untuk memikul sebuah tanggung jawab yang baik. Setelah proses-proses akademik ini berlangsung, Anda memiliki sarjana sains teologi,
dan Anda sudah memasuki TNI. Setiap orang yang benar sekali, yang dikatakan oleh teman kita Bapak, orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah orang-orang yang berpanggilan. Jadi kita sudah beralih dari sebuah kehidupan kegelapan kepada kehidupan terang. Sesuai dengan moto GKI Efesus 5 ayat 8. Dahulu memang kamu adalah kegelapan, tetapi kamu sekarang adalah terang dalam Tuhan atau Kristus. Karena itu kamu harus hidup sebagai anak. Jadi jangan bilang kita sudah terang saja begitu, tidak bisa. Harus mempertanggungjawabkan terang. Hidup kita harus dibaharui. Istilah tripanggilan gereja adalah istilah yang diciptakan oleh gereja untuk mempermudah, tetapi juga dalam rangka memberi pemahaman tentang tiga tugas dan tanggung jawab gereja atau 3 tugas misi gereja. Makanya itu disebut tripanggilan gereja. Siapa yang masih ingat tripanggilan gereja itu yang pertama apa? Koinonia, marturia, dan diakonia. Koinonia itu apa? Ini bahasa Yunani. Koinonia, marturia, diakonia itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesia bilang koinonia itu apa? Persekutuan. Ya, persekutuan. Kemudian marturia, kesaksian, dan diakonia, Pelayanan. ya, benar sekali. Jadi 3 tugas panggilan adalah bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kalau gereja tidak melakukan hal ini, maka gereja akan kehilangan hakikat dan maknanya di dalamnya. Gereja akan kehilangan jati dirinya sebagai garam dan terang. Jadi yang disebut dengan gereja yang hidup adalah gereja yang apa? Bersaksi, bersekutu, dan melayani. Nilai teologis dari tripanggilan gereja itu berpola pada tindakan dan karya Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia menderita sengsara. Itulah pola. Dan 3 panggilan gereja ini terintegrasi dalam seluruh karya Yesus. Seperti dikatakan oleh para ahli perjanjian lama bahwa seluruh jalan hidup Yesus itu disebut sebagai peristiwa Kristus. Peristiwa Kristus. Ya. Jadi misalnya Yesus menderita berarti di dalamnya terungkap solidaritas, kesetiakawanannya dengan kita manusia yang berdosa. Yesus harus melakukan hal itu supaya dengan demikian apa yang dilakukan Yesus menjadi bukti yang otentik, bukti yang mendasar dari karyanya. Supaya karya Allah itu menjadi bukti yang hidup. Jadi kalau Yesus menderita sengsara, itu dia menyatakan solidaritas, kesetiakawanan. Tapi juga di dalam dirinya sebagai anak Allah, dia menghadirkan keselamatan. Jadi solidaritas itu menunjukkan hubungan atau koinonia antara Allah dan manusia. Tapi juga penderitaan itu menggambarkan bahwa dia memberi kesaksian bahwa dia diutus oleh Allah Bapa. Jadi tindakannya itu menjadi sebuah wujud diakonia yang hidup. Karena itu gereja harus melakukan diakonia. Gereja harus memberi peduli kepada orang-orang terlantar. Gereja dalam tugas panggilannya harus memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup misalnya. Gereja harus melayani orang-orang yang tercecer. Gereja bukan ada untuk diri. Dan peran itu yang ditegaskan di dalam tiga tugas panggilan gereja. Dan kita semua sebagai persekutuan orang percaya, kita mempunyai panggilan untuk melakukan. Apakah dia itu PNS? Apakah dia itu BUMN? Apakah dia itu TNI? Apakah itu di Polri? Dia itu pengusaha? Dia itu pedagang? Dia itu nelayan? Dia itu petani? Apa yang dilakukan itu semua
mencerminkan nilai-nilai itu, dan oleh karena itu gereja perlu mendorong potensi-potensi dan talenta dalam kehidupan warga jemaat. Kita tidak bisa tada hujan untuk pergi berlabuh di laut untuk mancing opak. Itu para nelayan. Mereka dengan opak, angin, mereka dapat ikan. Kita cuma punya uang, kita datang beli enak. Kita tidak pernah akan mancing. Petani yang bekerja keras mengolah tanah, tahan matahari, punggungnya dan segala macam, dia haus. Tapi dia mengolah tanah, dia tanam sayur, semua hak. Dan kita tersedia di pasar, kita datang. Seorang peternak, ternak ikan, ternak ayam. Tiap hari kita makan ayam goreng terus itu karena mereka. Dan itu bagian dari tugas-tugas yang pelayanan itu. Tugas diakonia itu. Kita mungkin selalu mengklaim bahwa tugas diakonia itu hanya terbatas pada diri kita. Tidak. Apa yang dilakukan orang lain untuk kepentingan kita itu bagian dari proses diakonia. Selama ini kita batasi. Tapi itu bagian. Oleh karena itu kita saling membutuhkan. Karena di dalam persekutuan itu kita akan menjadi sebuah kekuatan. Ada pepatah yang bilang bercerai kita untuk bersatu kita teguh. Itulah kekuatan persekutuan. Jadi di dalam persekutuan gereja itu tidak ada perbedaan latar belakang etnis, latar belakang rasial, pendidikan, latar belakang status sosial. Kita semua menjadi satu koinonis. Sebuah persekutuan karena pertama karena kasih kita yang sama dan iman kita yang sama kepada Yesus Kristus. Ya, oleh karena itu kita harus menerima semua orang di dalam persekutuan gereja. Karena kita ini bukan persekutuan suku, kita ini persekutuan di dalam kasih Kristus. Dengan demikian maka kita akan mengakhiri perkuliahan kita pada saat ini. Tetapi sebelumnya saya memberi kesempatan terakhir kepada para mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atau pandangan mengenai apa yang kita pelajari di hari ini. Menurut saya dari yang kita belajar ini, gereja itu adalah wujud dari pernyataan Allah di tengah-tengah dunia kita ini. Dengan adanya gereja, manusia dipanggil untuk memberikan kasih Allah kepada dunia. Dan gereja dan pengakuan adalah salah satu suatu kesatuan atau integral yang tidak bisa terpisahkan, karena itu sangat penting dan dapat, karena dengan adanya gereja dan pengakuan iman gereja itu kita bisa dapat mempertanggungjawabkan kita punya iman. Itu saja yang saya bisa. Sebelum kita mengakhiri seluruh perkuliahan kita hari ini dan sebelum kita berdoa, saya memberikan tugas bacaan untuk saudara-saudara yang akan saudara-saudara laporkan dan memberi komentar pada pertemuan ini. Yang pertama, di dalam buku tata gereja dan peraturan gereja Kristen di Tanah Papua, tugas saudara-saudara adalah membaca halaman 13 dan 14, yaitu bab 1, pengakuan dan amanat, pasal 1 dan pasal 2. Apa wujud dari pengakuan dan amanat GKI gereja atau GKI Tanah Papua? Jadi pasal 1 dan pasal 2 saudara baca dan memberi catatan, memberi komentar apa makna atau bagaimana saudara memahami hal itu, yaitu pengakuan dan amanat. Kemudian yang berikut, di dalam saya punya buku ajar yang sudah saya tulis, pengakuan iman gereja Kristen di Tanah Papua. Anda diminta untuk membaca bagian 7, bab 7, bagian ke-7,
halaman 28 sampai halaman 35 dari buku Pengakuan Iman Gereja Iman GGI Tanah Papua yang telah saya tulis sebagai bahan ajar kita. Ya, dengan demikian kita punya seluruh rangkaian perkuliahan hari ini telah berakhir. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dan juga terima kasih atas perhatian. Semoga kita memperoleh pemahaman yang konstruktif, pemahaman yang baru dalam rangka mengembangkan pengetahuan teologi kita. Mari kita berdoa. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Ya.